Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kurang dari 40 kakak. Padahal harusnya Jumatan itu harus dilaksanakan 40 orang. Ini 40 orang tidak ada, 40 orang ada setiap kampung. Walau sudah mau tapi umpama kumpul jadi satu itu ada 40 orang. Maka ini kalau dia buat Jumatan masing-masing di kampungnya, Jumatannya tidak sah. Ya, kemudian kumpul dan ya bikin satu Jumatan tapi enak. Kalau sholat zuhur 5 waktu bisa diqadha, tapi kalau Jumatan tidak bisa diqadha. Satu kampung barang-barang meninggalkan Jumat. Nanti kita qadha di Selasa. Tidak bisa. Jadi sholat Jumat tidak bisa diqadha. Kalau lewat bagaimana? Ya sholat zuhur. Ya. Umpama sholat waktu zuhur lewat habis, kemudian bisanya sholat di waktu asar, maka itu tidak bisa dibuat sholat Jumat jamaah, kemudian sholat asar tidak bisa. Ya sempurna sholat zuhur berjamaah. Riwayat dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi itu sholat Jumat kapan hina tadrun syamar, pas waktunya ketika matahari bergeser atau pas zawal. Kalau istiwa itu tidak boleh sholat. Kapan bolehnya? Ketika sudah zawal. Zawal itu sudah bergeser matahari ke arah barat, itu namanya zawal. Kalau di tengah tempat namanya waktu istiwa. Itulah yang dimaksudkan sholat di situ. Imam Muslim meriwayatkan juga dari Sayyidina Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna nusalli ma'a Rasulullah, pernah kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Jumat. Idza zala
Ini mereka semuanya tidak disyariatkan sholat Jumat. Terus bagaimana ya sholat dulu? Padahal sudah jam 1 rakaat. Ya, tapi kan ini tidak apa-apa dulu ya. Maka ini malah kalau kejadian seperti ini mereka benar-benar menyempurnakan sholat dulu. Dalam yang bagaimana? Kadang ada kita apa-apa ambil yang dulu lapangan atau mungkin kebetulan namanya ke belakang dari tadi sudah di rakaat kedua ketinggalan 1 rakaat. Maka kalau ketinggalan 1 rakaat nambah 1 rakaat aman. Tapi kalau umpama imam sudah bangun dari rukuk yang kedua, ya, imam sudah bangun dari rukuk yang rakaat kedua, ya, maka ini dia bukan nambah rakaat nanti, tapi sholatnya menjadi 4 rakaat. Ini ada ya. Kalau ketinggalan 2 rakaat, nanti berdirinya 2 rakaat nggak sah. Ketinggalan 2 rakaat nantinya 4. Maka juga bikin sholat sholat. Nah ini kaidah. Ada orang itu sholat Jumat. Ya, ada orang itu sholat dulu, tapi pada tahu enggak dia sholat dulu. Sholat sholat niat sholat Jumat, tapi prakteknya enggak sholat Jumat 4 rakaat sholat dulu. Siapa itu yang ketinggalan 2 rakaat? Imam sudah bangun dari rukuk di rakaat kedua, dia baru datang. Maka ini dia tidak 2 rakaat tapi 4 rakaat. Kalau ketemu 1 rakaat aman, nambah 1 rakaat. Kemudian ya, kalau ada yang salah depan kita tinggalan, apalagi sudah tanya saja baru datang, dan menembak itu. Dikerjakan berdiri 2 khutbah. Yang kedua, yajlisu bainahuma, duduk di antara keduanya. Jadi khutbah kemudian ada duduk di antara keduanya. Wa atu sholli raka'ataini fi jamaah, dikerjakan 2 rakaat dengan berjamaah. Beda kalau sholat Idul Fitri 2 rakaat, sholat dulu baru ke khutbah. Males, ada sholatnya di rumah 2 rakaat, sholat sendiri. Kemudian datang ke masjid, tinggal khutbahnya, tidak apa-apa. Tapi disunahkan berjamaah, keterangannya itu. Tapi sholat Jumat bukan disunahkan, diwajibkan berjamaah. Tidak boleh sholat Jumat 2 rakaat di rumah. Ya, tidak bisa. Jadi khutbahnya di masjid, pulang 2 rakaat Jumatan, jam 0 Jumatan di rumah. Jadi double Jumatan rakaat ini di rumah, tidak boleh. Ya. Jadi kalau jamaah 5 waktu disunahkan. Tapi kalau jamaah sholat Jumat diwajibkan. Min syuruti sihhatil Jumat, di antara syarat sahnya Jumatan adalah didahului 2 khutbah. Ya. Ini sahih dalam kitab Sahih Muslim, riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yaktubu khutbataini, dia khutbah 2 kali, yajlisu bainahuma, duduk di antara 2 khutbah, wa kana yaktubu qa'iman, Nabi khutbahnya berdiri. Riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau khutbah 2 kali, yang Al-Quran, baca Al-Quran, wa yudzakkirun nas, kemudian mengingatkan akhirat kepada manusia. Makanya para sahabat berdoa. Khutbah itu di sini dikatakan ada
Jangan sampai ketipu keindahan dunia. Tapi nggak ada kita pokok, ya isinya bagus. Jangan sampai kalian itu ketipu dunia, keindahan dunia. Terus kalau dijelaskan sepanjang lebar, tapi kita pokoknya nggak ada. Ini nggak dasar. Jadi harus ada wasiat apa kita pokok. Pengelolaan ini nggak apa apa. Walau minimalnya satu ayat, dan itu pun yang mafhum. Dapat pendek satu ayat tapi nggak mafhum. Tsumma nazar abasa wa basar. Nah, ini nggak cukup. Jadi satu ayat itu yang bisa dipahami. Apakah yang mafhum? Kalau mafhum secara ya ada istilah kafir, ada program syarat ada jawab. Kalau sekedar betul-betul kita nggak mampu, maka disyaratkan. Jadi satu ayat itu yang mafhum bukan satu ayat Yasin, saya paham. Allah Taala Yasin, ini nggak boleh. Jadi bisa dipahami. Dan Imam Syafi'i sudah dalam kitab Al-Qur'an dia menegaskan lagi bahwa satu ayat itu wajib di salah satu dua khutbah. Ya. Dia tidak menentukan dalam sebuah khutbah atau pertama atau kedua-duanya tidak. Hanya wajib dibaca satu ayat itu di salah satu dua khutbah. Salah satu. Dan dia akan berkhutbah, ya. Ini semuanya adalah 5 khutbah. Syaratnya khutbah ada 6. Syaratnya khutbah ada. Yang pertama, waktunya harus di waktu zuhur. Tidak boleh sebelum. Kalau kita biasanya ceramah atau ceramah di dalam khutbah itu ya ketika khutbah itu. Tapi di lain daerah ada sebelum masuk waktu zuhur itu udah ceramah dulu setengah jam, 1 jam. Nanti ketika masuk waktu zuhur dia ada langsung khutbah. Ada ceramah. Kalau kita kan khutbah alhamdulillah ceramah. Ya. Tapi kalau di lain daerah ada mungkin kawan pesantren atau yang lain orang kalau di lain daerah itu jadi di luar atau sebelum masuk waktu sudah ceramah. Nanti khutbahnya
syarat Jumatan. Syaratnya Jumatan itu yang pertama ada dua. Yang kedua didahului dua bulan. Khutbah dulu 2 kali baru sholat Jumat. Syaratnya Jumatan dan syaratnya khutbah. Yang ketiga yang fihima al-khutbah. Yang ketiga itu yang fihima. Berarti di dalam dua khutbah kalau mampu, ya. Berarti dalam khutbah kedua itu kalau mampu. Kalau yang mampu itu sekarang lagi sakit, yang mampu khutbah, yang bisa khutbah lagi sakit, kemudian yang tidak bisa khutbah gimana? Ya. Apakah maksain maju? Maka ini tidak apa-apa, karena yang bisa cuma satu dan tidak ada betul, dia khutbahnya di depan satu duduk. Dan terus duduk di atas dua khutbahnya diganti apa? Diganti dengan tomatinah isyarat, ya. Bukan duduk, tapi gantinya duduk dari kalau berdiri tengah-tengah khutbahnya dulu. Kalau khutbahnya duduk, ya, duduk di antara dua khutbah diganti dengan diam aja, diam aja. Dan ini seperti di Quran. Kalau kata ajilan kalau baca di sana baca ayat sudah bilang bisa katakan Allah. Jika ulama nggak mampu berdiri, khutbahnya boleh dengan duduk, tapi ya wajib dipisah dua khutbah itu dengan syarat diam aja. Ya, kalau ada itu Allah. Al-Khamis yang kelima al-Dhahabu anil hadas. Julus baina dan suku wahidah. Dua khutbah itu harus ada duduknya di tengah-tengahnya. Kemudian yang kelima adalah Dhahabu anil hadas, suci dari hadas. Ya, motifnya dari ketika khutbah itu harus suci dari hadas dan najis. Ya badannya, ya pakaiannya, ya tempatnya. Hati-hati, mimbar seminggu sekali dipakai. Kadang-kadang kurang diperhatikan. Nah, di pojok atau di bawah atau di atas kan kita tempel. Itu kalau mimbarnya
sekiranya 40 orang itu bisa mendengar. Kalau sekarang tidak perlu keras-keras ngomong, biasa aja bisa kedengaran sama orang lain. Ya, kalau dibantu tidak komunikasi ya, jangan kemudian komunikasi ya, sekiranya sudah kedengaran ya sudah. Wal muslimatu qaumuha Arabiyah. Sedangkan yang dipertanyakan apa harus bahasa Arab? Maka dijawab ya harus khotbah itu dikerjakan harus berbahasa Arab. Hanya saja memang ada yang mengatakan dia enggak orang Jawa, ada yang mengatakan enggak orang asing. Tapi yang soal yang dipakai harus bahasa Arab. Maka bahasa Arab di awal seperti akhir aja. Ya, alhamdulillah, satu selawat, kemudian ayat Quran, wasiat takwa itu. Setelah itu apa? Kalau tidur apa? Enggak apa-apa. Tapi ini harus bahasa Arab nih, mukadimah nih. Kalau bukan biasa, lawan yang fihi man yafsul al-Arabiyah jaza biwajhiha. Lain halnya kalau memang satu masjid gak ada yang fasih bahasa Arab, bahkan gak ada yang bisa bahasa Arab, maka diganti dengan bahasa Indonesia gak apa-apa. Kalau memang satu pun gak ada. Ya. Wajib ala kulli wahid ayat al-Arabiyah. Kalau seandainya seperti itu, maka satu orang itu berkewajiban untuk belajar bahasa Arab. Jangan menerima apa yang ada. Tidak bisa semuanya kemudian berbanyak tiap Jumat bahasa Indonesia tidak bisa. Satu orang berkewajiban untuk belajar bahasa Arab. Aja sekali tapi Arabiyah. Orang yang tidak mampu baca Allah boleh diganti bahasa Indonesia, nggak apa-apa boleh. Tapi apakah seperti itu? Ya tidak. Dia berkewajiban untuk belajar mengucapkan Allah Akbar sampai bisa. Selagi belum bisa maka Indonesia nggak apa-apa. Tapi dia nggak berkewajiban untuk belajar membaca takbir seperti itu. Ba'in ma'ruf dan kain wala ta'ala itu asal, sehingga umpama ada kemungkinan belajar bahasa Arab, kok enggak ada satupun yang belajar bahasa Arab untuk bisa khotbah, maka ini satu nabi berusaha, satu masjid berusaha. Kita penting mau anak ya nanti jadi imam masjid, menambah masjid nggak apa-apa. Niatnya begitu nggak apa-apa. Tinggal nanti kita dosa semuanya sama masjid satu kamar. Walau Jumat lalu, pada sallallahu bahkan sampai umpama seperti itu keadaannya nggak ada yang bisa bahasa Arab, yang nggak ada Jumatan. Terus bagaimana ya sholat dulu bareng-bareng walaupun banyak satu masjid, karena nggak ada yang bisa bahasa Arab, ya gitu. Repotnya seperti itu. Masa mau bertahun-tahun sholatnya terus wajib banyak ta'ala waktu wahid minhum al-khutbah, dan wajib setiap orang untuk belajar khutbah. Kan enak tuh, tulisan dari begini tulisan, teks sudah banyak di mana-mana, tinggal belajar khutbah. KM tuh suruh belajar khotbah tuh harus bisa tuh. Pokoknya masing-masing harus belajar. Harus bisa pokoknya. Tes. Nggak bisa bangun. Maka ini bebas saja ya harus bisa. Berarti itu. Ya. Sewaktu-waktu ada tiba-tiba undangannya